Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Farina dengan NIM 11920600066. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul sistem pernafasan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Oke, sebelum kita memasuki kepada percobaan praktikum kali ini, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa sih yang dimaksud dengan sistem pernafasan itu. Nah, sistem pernafasan merupakan sistem organ yang memenuhi oksigen dalam tubuh. Nah, pernafasan ini sendiri sering juga disebut sebagai respirasi, yang merupakan proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Sistem pernafasan ini juga memiliki fungsi utama untuk memperoleh oksigen dari atmosfer yang akan digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Nah, dalam sistem pernafasan ini terdapat beberapa alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, adapun urutan saluran pernapasan ataupun alat-alat pernafasan yaitu yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, dan yang keenam adalah paru-paru. Oke, selanjutnya respirasi ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu respirasi luar yang merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara, dan yang kedua yaitu respirasi dalam yang merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dapat dilakukan dengan dua cara pernafasan, yaitu yang pertama pernafasan dada yang meliputi otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas, dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam. Dan yang kedua yaitu respirasi perut yang meliputi otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, dan volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Besarnya volume udara pernafasan setiap orang itu berbeda-beda tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernafas, dan kondisi kesehatan masing-masing orang. Volume udara pada paru-paru ini terdiri dari yang pertama volume tidal, yang merupakan volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan biasa, dan yang kedua yaitu volume udara keluar simpanan, yang merupakan volume maksimum udara pernafasan yang dapat diambil pada saat menarik napas, dan yang ketiga yaitu volume udara keluar simpanan, yang merupakan volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan atau disebut juga sebagai udara suplementer sekitar 1500 ml. Dan yang terakhir yaitu volume residu yang merupakan volume udara tetap yang ada di dalam paru-paru setelah dilakukan pengeluaran napas maksimum sekitar 1000 ml. Sedangkan kapasitas paru-paru terdiri dari yang pertama yaitu kapasitas paru-paru total yang merupakan kapasitas paru-paru secara total, volume udara di dalam paru-paru setelah tarikan nafas maksimum sekitar 4500 ml. Yang kedua yaitu kapasitas sisa pernafasan yang merupakan jumlah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah udara pernafasan normal dihembuskan keluar sekitar 3500 ml. Dan yang terakhir yaitu frekuensi pernafasan yang merupakan intensitas memasukkan dan mengeluarkan udara per menit. Dan faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan antara lain usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas kerjanya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu baskom, selang akuarium dengan panjang 60 cm, spidol, gelas ukur, solatip, air, dan juga galon berukuran 4 liter. Untuk mengetahui langkah kerjanya, mari kita simak video ini sampai selesai.
Oke, yang pertama kita masukkan 500 ml air ke dalam galon yang berukuran 4 liter. Kemudian tutup galon dan galon dibalikan untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Sebelum memasukkan air ke dalam galon, kita tempelkan solasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ketinggian air yang nantinya akan dimasukkan ke dalam galon tersebut. Dan lakukan langkah yang pertama secara berulang hingga air mencapai 4 liter. Lalu masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Kemudian letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Setelah itu, ambil nafas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume ruang yang terpakai untuk nafas yang dihembuskan pada galon dan perkirakan volumenya. Nah, untuk bisa membedakan antara kapasitas paru-paru normal dengan kapasitas paru-paru setelah beraktivitas berat, kita bisa melakukan lari terlebih dahulu selama 2 menit. Setelah itu, kita ulangi langkah kerja yang sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat menghembuskan lewat selang ini, hanya dalam 1 kali nafas ya, teman-teman. Dan ini merupakan sisa volume air setelah berlari selama 2 menit. Oke, sehingga didapatkan nama Nelvarina dengan tinggi badan 147, berat badan 46 kg, kapasitas paru-paru sebelumnya itu 2000 ml dan sesudah lari 20 menit 1500 ml. Nah, yang sebelum berlari selama 2 menit ini didapatkan dari 4000 ml air yang merupakan volume awal air dikurangi dengan 2000 ml yang merupakan volume sisa air, dan hasilnya 2000 ml yang merupakan volume air yang keluar. Sedangkan yang sesudah lari selama 2 menit ini didapatkan dari 4000 ml yang merupakan volume air dikurangi dengan 2500 ml air yang merupakan volume sisa air, dan hasilnya 1500 ml air yang merupakan volume air yang keluar. Oke, pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi pada kapasitas vital paru-paru, di mana perempuan memiliki 25% kapasitas paru-paru yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan ukuran tubuh, otot, dan juga hemoglobin. Selain itu, pada umumnya laki-laki memiliki aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru manusia. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia diantaranya jenis kelamin, umur, kondisi kesehatan, status gizi, dan aktivitas kerjanya. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya, volume residu yang merupakan jumlah volume udara yang tertinggal dalam paru-paru yaitu sekitar 500 sampai 1000 ml. Udara residu ini berfungsi untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan pingsan. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernafasan? Jawabannya, udara tidal merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Yang kedua, volume udara suplementer merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal.
Yang ketiga, volume udara suplementer merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Dan yang terakhir, kapasitas vital itu merupakan kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwasanya kapasitas paru-paru pada setiap orang itu pasti berbeda. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki perbedaan pada jenis kelamin, umur, kondisi kesehatan, status gizi, dan aktivitas kerjanya. Terlebih, perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu sangat mempengaruhi kapasitas paru-paru, di mana perempuan memiliki 25% kapasitas paru-paru yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan ukuran tubuh, otot, hemoglobin, dan juga aktivitas kerjanya. Selain itu, aktivitas kerja pun sangat mempengaruhi pula pada kapasitas paru-paru, di mana semakin banyak aktivitas kerja yang dilakukan, maka akan semakin kecil pula kapasitas paru-paru yang didapatkan. Oke teman-teman, sekian praktikum yang dapat saya lakukan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.